Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Hari Setiawan. Di channel ini Anda akan mendapatkan berbagai insight seputar haji dan umroh di Indonesia. Guna mendukung channel ini tetap bisa berbagi berbagai macam wawasan seputar haji dan umroh, silakan teman-teman untuk bisa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini terus konsisten membersamai Anda dalam membantu memberikan wawasan seputar haji dan umroh. Teman-teman, dalam perkembangan terbaru terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh yang saat ini sedang ada di meja DPR, sebanyak 13 asosiasi penyelenggara haji dan umroh pada hari Rabu kemarin mereka berkumpul menyatakan sikap bersama untuk menyoroti beberapa isu yang menjadi substansi penting yang terkait dengan para penyelenggara ibadah haji dan umroh dalam RUU Haji dan Umroh yang baru tersebut. Salah satu isu penting yang menjadi sorotan bagi para penyelenggara ibadah haji dan umroh yang mereka berkumpul di 13 asosiasi di Indonesia, mereka menyoroti terkait kuota haji khusus yang ditetapkan dalam draft RUU tersebut sebesar maksimal 8% dari kuota haji nasional atau keseluruhan. Bagi teman-teman penyelenggara ibadah haji dan umroh, penetapan batas maksimal 8% ini berpotensi memberikan ketidakpastian bagi para jamaah haji khusus yang jumlahnya sudah mencapai 144.000 orang lebih, yang mereka sekarang dalam barisan antri di jalur haji khusus. Dalam makna, mereka menilai pembatasan maksimal kuota hanya 8% dari kuota nasional itu membuat antrian di haji khusus semakin panjang. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa haji khusus menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat muslim yang mereka menghadapi kendala jikalau mereka harus mendaftar haji di jalur reguler. Kenapa? Karena seperti kita ketahui ya teman-teman, haji reguler antriannya sudah sangat panjang. Di sebagian Pulau Jawa sudah bermain di atas 30 tahun. Bahkan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, antrian haji reguler sudah mencapai 8 tahun. Sebuah hal yang rasanya makin susah terjangkau gitu ya. Apakah seseorang ketika mendaftar secara usia dia masih bisa berjumpa dengan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Karena saking lamanya antrian itu. Nah, bagi teman-teman penyelenggara ibadah haji khusus, mereka berpendapat haji khusus merupakan salah satu opsi alternatif bagi masyarakat, terutama yang menghadapi kendala satu usia. Yang kedua, mungkin secara fisik mereka tidak terlampau sehat sehingga membutuhkan fasilitas di tanah suci yang lebih baik, misalnya hotel yang lebih dekat, fasilitas di Arafah dan Mina yang lebih dekat dengan lokasi-lokasi ibadah dan seterusnya. Atau ada sebagian masyarakat yang tipikal pekerjaannya mereka tidak bisa cuti terlampau lama. Karena kita tahu haji khusus rata-rata hanya 26 atau 28 hari. Bahkan ada sebagian yang di bawah 25 hari. Itu pendapat mereka, teman-teman sekalian. Tentu sebagai asosiasi resmi yang menaungi perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umroh, pernyataan sikap ini cukup bagus. Kita harus maknai bahwa disitulah ada partisipasi publik dalam mengawal proses legislasi, apalagi penyusunan undang-undang yang amat terkait dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kaum muslimin dalam menunaikan rukun Islamnya yang kelima. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, maka isu haji itu memang harus menjadi isu prioritas yang menjadi concern pemerintah untuk dilakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Lantas bagaimana kita menyikapi ya, aspirasi, menyikapi pendapat dan harapan dari para penyelenggara ibadah haji dan umroh?
Saya secara pribadi sebagai orang yang concern dalam mengamati isu-isu seputar haji dan umroh, menyampaikan pendapat yang pertama, tentu saya secara pribadi menghargai pendapat-pendapat itu baik, rasional, dan tentu didasarkan atas kondisi dan realita di lapangan. Bahwa memang antrian di haji khusus pun juga cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud harapan penambahan kuota di atas 8% atau jangan dibatasi maksimal 8%, karena itu menyangkut ketidakpastian bagi jamaah, antrinya lama misalnya begitu ya. Sebenarnya dalam konteks ini, situasi yang lebih kurang menguntungkan, kurang baik, itu juga terjadi di haji reguler. Karena kita harus paham juga teman-teman, bahwa sebagian dan mungkin sebagian besar kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji, secara ekonomi mereka juga tidak dalam kondisi yang berkelimpahan, berkecukupan secara materi. Yang mereka bisa menjangkau harga paket haji khusus yang sudah di atas 150 sampai 300 jutaan mungkin. Kita mesti paham gitu ya bahwa kaum muslimin di Indonesia bukan mayoritas di level menengah atas. Kita juga mesti paham banyak kaum muslimin di Indonesia yang secara ekonomi mungkin menengah ke bawah, tetapi keinginannya mereka sangat besar untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan bahkan untuk haji mereka harus menjual sebagian aset-asetnya. Dan kalau kita lihat dari kacamata panjangnya antrian, di haji reguler kan lebih, dalam tanda kutip, mengerikan lagi antriannya. Udah bermain di atas 30 tahun, bahkan sebagian daerah udah melampaui 40 tahun. Bayangkan ketika orang baru mendapatkan kemapanan ekonomi di usia 40 tahun misalnya. Karena di usia mudanya mereka harus berjuang ya, memantapkan kondisi ekonomi rumah tangganya. Sementara di satu sisi mereka harus antri katakan 40 tahun, itu mereka sudah harus menghadapi kenyataan, diperkirakan mereka baru bisa berangkat haji di usia 80 tahun. Dan Anda bisa cek berapa usia harapan hidup masyarakat Indonesia secara umum. Apakah bisa menjangkau di usia 80 tahun? Ini tentu juga menjadikan posisi yang dilematis, ya. Artinya di semua jalur itu macet, gitu. Tidak melihat haji khusus, di haji reguler kondisi antriannya jauh lebih dalam tanda kutip mengerikan, karena udah melampaui 35 tahun, bahkan di sebagian yang sudah di atas 40 tahun. Kemudian yang ketiga, saya rasa ada hal yang, mohon maaf ya, saya secara pribadi berpendapat pernyataan sikap ini agak kurang tepat secara momentum. Karena disampaikan saat KPK di waktu yang sama baru saja menaikkan status dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 dari penyelidikan ke penyidikan. Bahkan di hari yang sama dengan teman-teman 13 asosiasi itu menggelar konferensi pers, KPK sedang melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti di 2 lokasi. Yang pertama di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umroh Kementerian Agama dan sebuah rumah di Depok. Yang kita semua tahu gitu. Sebab musabab dugaan korupsi kuota tambahan 2024 ini diusut oleh KPK karena pembagian kuota tambahan yang sama rata. 50% haji khusus, 50% haji reguler. Di saat amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, kuota haji itu 8% untuk haji khusus,
92% untuk haji reguler. Dan di kuota tambahan 2024, masing-masing jalur haji reguler dan khusus sama-sama mendapatkan 50%. Tanpa mengurangi rasa hormat dan respek terhadap harapan keinginan teman-teman asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umroh yang saya rasa rasional dan cukup baik bagi iklim partisipasi publik dalam mengawal sebuah proses legislasi, tapi itu tadi, secara momentum kurang tepat. Dan ya memang sebentar lagi undang-undang itu akan dibahas setelah DPR menyelesaikan resesnya. Sementara itu dulu teman-teman tanggapan saya terkait apa yang sedang mengemuka harapan penyelenggara ibadah haji dan umroh supaya haji khusus mendapatkan kuota lebih dari 8% di undang-undang yang baru. Semuanya kita hargai, prinsipnya jangan lelah mencintai Indonesia, kita doakan pemerintah dan seluruh stakeholder dari tahun ke tahun bisa meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.